Kemudian yang kedua, untuk memperoleh ukuran dan bentuk yang seragam. Ternyata di dalam proses kristalisasi tidak hanya kita berharap mendapatkan zat padatnya, tapi kita juga dalam proses kristalisasi di situ bisa untuk mengatur mau sebagaimana besarnya ukuran dari kristalnya. Apakah kristal yang akan kita bentuk ukurannya halus, sedang, atau kasar? Nah, kita bisa atur pada saat proses kristalisasi. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa sih Pak ukuran kristal itu diusahakan harus seragam? Nah, di sini di slide di depan bisa dilihat bahwa ukuran yang seragam biasanya akan memberikan keuntungan atau kemudahan untuk penanganan selanjutnya. Artinya penanganan selanjutnya tersebut, kalau kristal itu dikemas, kalau kristal itu suatu saat akan dituangkan dalam suatu wadah dan seterusnya, kalau ukurannya seragam itu akan lebih mudah. Dan biasanya kalau di dalam kemasan, kalau ukuran kristalnya berbeda-beda, kemarin sudah saya jelaskan, maka itu akan menyebabkan mudah terbentuknya kerak di permukaan kemasannya. Nah, itu tujuan dari pengkristalan. Jadi kenapa kita butuh kita melakukan proses kristalisasi. Nah, kemudian di slide berikutnya, ini adalah saya akan menjelaskan, tadi mulai dari definisi tujuan sudah dijelaskan, di slide berikutnya ini adalah saya akan menjelaskan bagaimana proses kristalisasi itu terjadi. Nah, proses kristalisasi itu terjadi, ini akan saya jelaskan di dalam slide di depan. Saya ambil misalnya adalah larutan homogennya, Anda bisa lihat yang saya tunjukkan di sini, misalnya adalah pasa homogennya itu adalah larutan. Mungkin mohon yang menjalankan mikrofonnya, mohon yang menjalankan mikrofonnya bisa di mute dulu, bisa dimatikan dulu mikrofonnya supaya nggak terlalu mengganggu. Oke, saya lanjutkan. Saya ambil dalam proses kristalisasi di sini, saya ambil larutan homogen, fase homogennya itu adalah larutan. Di mana seperti kita ketahui bahwa di dalam larutan ini minimal terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan pelarut. Itu minimal dua komponen. Nah, kita ingin mendapatkan kembali zat terlarutnya nanti dalam bentuk kristal. Nah, bagaimana apa hal yang harus kita lakukan? Kita ingin mendapatkan zat terlarut dari larutannya dengan melalui proses kristalisasi. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita bawa larutan ini menjadi larutan yang jenuh atau saturated. Nah, bagaimana cara membawa larutan menjadi larutan jenuh ini yang tanda panah di sini? Ini kita bisa lakukan dengan cara pendinginan atau bisa dengan cara penguapan, atau kedua-duanya, pendinginan dan penguapan dilakukan secara bersama-sama sehingga kondisinya menjadi jenuh atau saturated. Nah, mohon yang harus Anda pahami di sini dan harus Anda ketahui adalah kondisi jenuh atau saturated adalah kondisi di mana konsentrasi zat terlarutnya itu tepat sama dengan kelarutannya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan ke Anda, apa sih yang dimaksud dengan kelarutan? Ya, kelarutan itu adalah kalau Anda, saya ilustrasikan dulu, kalau Anda mencampurkan misalnya gula atau garam ke dalam air, Anda bisa perhatikan ketika kita mencampurkan gula sekian banyak, kemudian ditambah lagi, ketika masih sedikit dia larut, semakin lama semakin biasanya ada yang tidak larut, itu artinya dia sudah jenuh. Kemudian Anda ganti sekarang airnya dengan air hangat atau air dingin. Anda bisa lihat kalau di dalam air hangat, maka kelarutannya akan cepat. Tapi kalau ganti dengan air dingin, maka kelarutannya akan lama. Nah, itu kalau kita perhatikan yang dimaksud dengan kelarutan. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan konsentrasi zat terlarut adalah karena namanya konsentrasi. Kalau konsentrasi itu menyatakan jumlah zat terlarut di dalam suatu larutan.
Nah, yang dimaksud dengan larutan jenuh ini adalah konsentrasi zat terlarutnya tepat sama dengan kelarutannya. Caranya gimana? Bisa dengan cara diuapkan, bisa dengan cara didinginkan. Kalau diuapkan berarti sebagian pelarutnya hilang, maka konsentrasi zat terlarutnya meningkat. Tapi kalau didinginkan, tadi seperti yang saya ilustrasikan di dalam kelarutan, berarti kita menginginkan kelarutannya turun. Nah, ini adalah larutan jenuh, yaitu konsentrasi zat terlarut tepat sama dengan kelarutannya. Pertanyaannya, apakah kristal sudah terbentuk? Jawabannya belum. Dalam keadaan jenuh, kristal belum terbentuk. Nah, kemudian supaya kristal terbentuk, maka kita lihat tanda panah di bawah di sini, kita lanjutkan penjenuhannya sampai larutannya itu mencapai kondisi lewat jenuh atau super saturated. Nah, ini perlu digarisbawahi oleh Anda, dicatat, yang dimaksud dengan kondisi lewat jenuh adalah kondisi di mana konsentrasi zat terlarutnya sudah melebihi kelarutannya. Jadi dari jenuh ke lewat jenuh ini sama. Usaha yang kita lakukan adalah dengan cara penguapan pelarut atau dengan cara pendinginan. Penguapan pelarut menaikkan konsentrasi zat larutnya. Kalau dengan didinginkan berarti kita menurunkan kelarutannya. Nah, kalau sudah konsentrasi zat larutnya melebihi kelarutannya atau dikatakan keadaannya super saturated atau lewat jenuh, maka di sini kristal sudah mulai terbentuk. Nah, sekarang kristal di sini sudah mulai terbentuk, akan cepat terbentuk kalau kita beri gangguan. Jadi dalam kondisi lewat jenuh itu, larutan yang sudah lewat jenuh, kita beri gangguan. Nah, gangguannya itu seperti apa? Biasanya larutannya itu kita aduk, kita berikan pengadukan. Nah, ketika diberi pengadukan, maka dalam lewat jenuh ini, saya loncat ke satu slide berikutnya, ya. Nah, ini kalau kita beri gangguan di dalam kondisi lewat jenuh, maka ada dua tahapan proses sebetulnya dalam keadaan lewat jenuh ketika diberi gangguan. Pertama, ada tahap proses pembentukan inti kristalnya. Jadi inti kristalnya dulu terbentuk. Setelah terbentuk inti kristal, maka dilanjutkan dengan tahap proses pertumbuhan kristal. Jadi kristal itu nanti akan tumbuh menjadi kristal yang berukuran lebih besar. Nah, itu terjadi pada tahap semuanya terjadi pada kondisi lewat jenuh ketika diberi gangguan. Nah, saya kembali lagi ke slide di sini. Nah, ini di sini dua tahap ini terjadi di sini, pembentukan inti kristal dan dilanjutkan dengan pertumbuhan kristal menjadi ukuran yang lebih besar. Maka setelah ini akan terbentuklah kristal plus larutan induk atau modern liquor. Modern liquor atau larutan induk ini adalah sisa dari larutan yang tidak mengkristal. Jadi Anda harus berpikir, harus mempunyai pemahaman bahwa tidak semua larutan ketika dikristalisasi akan terbentuk kristal. Ada sebagian yang tidak mengkristal, itu dikatakan sebagai larutan induk. Nah, kalau sudah terpisah seperti ini, maka kita lakukan pemisahan. Ini ada dilakukan pemisahan, maka setelah dipisahkan kita akan mendapatkan kristal plus sisa larutan induk yang tidak mengkristal. Nah, ini biasanya kalau saya ilustrasikan, proses ini biasanya terjadi misalnya dalam proses pembuatan gula. Gulanya biasanya yang mudah dipahami adalah di industri gula itu adalah misalnya jenis gula pasir. Gula pasir itu awalnya larutannya itu adalah berupa air tebu. Nah, dari air tebu di sini nanti kita buat jenuh, lewat jenuh terbentuk kristal, diberi gangguan, kemudian terbentuklah kristal gulanya plus sisa larutannya yang tidak mengkristal. Kristalnya itu kita namakan gula pasir, itu gula kristal sebetulnya. Sedangkan sisa larutan yang tidak mengkristal, Anda kalau belajar industri gula pernah mendengar yang namanya molase. Nah, molase itu adalah sisa dari larutan gula yang tidak mengkristal pada proses pembuatan gula pasir. Nah, berarti dalam molase ini di industri gula itu sebenarnya masih terkandung gula.
Makanya biasanya molase ini biasanya tidak dibuang, tidak dibuang begitu saja. Industri gula biasanya ada yang melanjutkan proses kristalisasi kembali, jadi di recovery, ada yang menjual molase ini ke industri pembuatan alkohol atau etanol sebagai bahan bakunya. Kenapa dijual ke industri etanol, molase, sisa larutan yang tidak mengkristal? Karena masih mengandung gula. Nah, gula ini digunakan sebagai bahan baku untuk fermentasi, untuk menghasilkan etanol. Nah, ini yang harus Anda ketahui dalam proses kristalisasi. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini. Mohon maaf. Sekarang yang ingin saya jelaskan di slide berikutnya adalah tadi prosesnya, sekarang bagaimana cara kita melakukan pengkristalan. Nah, ketika kita mau melakukan pengkristalan, caranya bisa dilakukan dengan 4 cara. Yaitu pertama, pendinginan larutan pekat, penguapan pelarut. Tadi Anda sudah paham kan, kenapa sih perlu pendinginan larutan pekat? Kita menginginkan pelarutannya turun. Karena dalam proses kristalisasi, kristal itu akan terbentuk kalau kondisinya lewat jenuh. Di mana kondisi lewat jenuh itu konsentrasi zat terlarutnya melebihi kelarutannya. Berarti ada dua hal yang bisa kita lakukan, menaikkan konsentrasi zat terlarut atau menurunkan kelarutannya. Menaikkan konsentrasi zat terlarut biasanya dengan penguapan pelarut, menurunkan kelarutan biasanya dengan pendinginan. Nah, cara yang pertama di sini pendinginan larutan pekat, berarti usahanya kita lakukan untuk menurunkan kelarutannya. Cara yang kedua adalah penguapan pelarut, berarti cara ini digunakan untuk mengusahakan konsentrasi zat terlarutnya naik. Dan cara yang ketiga menggabungkan penguapan dan pendinginan secara adiabatik. Berarti dengan cara ini kita mau menaikkan konsentrasi zat terlarut sekaligus kita menurunkan kelarutannya. Serta yang keempat adalah penambahan zat. Nah, penambahan zat ini mungkin Anda berpikir, buat apa Pak kita menambahkan zat pada larutan yang ingin kita ambil kristalnya? Nah, kita menambahkan zat pada larutan yang kita ingin ambil kristalnya adalah maksudnya untuk menurunkan kelarutannya. Saya ambil contoh, misalnya kita mau mengambil kristal NaCl. NaCl biasanya garam dapur ya di sini. Dari larutan NaCl-nya. Nah, kita bisa lakukan ke dalam larutan NaCl itu kita tambahkan garam MgSO4, magnesium sulfat. Itu garam. Biasanya nama pasarnya itu namanya garam Inggris untuk pencuci perut, magnesium sulfat ya. Kita tambahkan MgSO4 ke larutan NaCl. Nah, harapannya apa ketika kita tambahkan MgSO4? Supaya larutan NaCl itu kelarutannya menurun. Sehingga nanti akan mempercepat konsentrasi zat larutnya melebihi kelarutannya. Sehingga kristal terbentuk. Nah, itu maksud penambahan zat di sini. Nah, yang akan saya bahas lebih lanjut adalah 3 cara di atasnya. Pendinginan larutan pekat, penguapan pelarut, dan penguapan dan pendinginan secara adiabatik. Nah, ini 3 cara ini akan saya jelaskan di dalam kurva kelarutan. Nah, ini akan saya jelaskan di dalam kurva kelarutan. Nah, ini kurva kelarutannya. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, kurva kelarutan di sini menghubungkan antara sebagai sumbu Y-nya atau ordinatnya adalah konsentrasi zat terlarut. Sedangkan absis atau sumbu X-nya adalah temperatur. Kemudian di dalam kurva kelarutan di sini ada garis yang melintang ini dikatakan dalam kondisi jenuh. Sedangkan garis yang melintang di atasnya adalah lewat jenuh. Anda udah tahu kan tadi jenuh dan lewat jenuhnya? Kalau jenuh itu kondisi di mana konsentrasi zat terlarut tepat sama dengan kelarutannya. Kalau lewat jenuh atau supersaturated, konsentrasi zat terlarutnya melebihi kelarutannya. Nah, kemudian saya punya larutan, nah di titik 0. Ya, saya punya larutan di titik 0. Kalau cara yang pertama, tadi cara pertama itu adalah pendinginan larutan pekat, maka arah kurvanya dari titik 0 ke 1, kemudian ke 2, mendatar ke arah kiri. Karena namanya pendinginan berarti
temperaturnya turun kan dari T0 ke T1 ke T2 karena pendinginan. Nah, ketika pendinginan, Anda harus tahu ketika itu didinginkan larutannya, apakah konsentrasi zat terlarutnya berubah? Jawabannya tidak. Ketika terjadi proses pendinginan, maka konsentrasi zat terlarutnya tetap. Misalnya dituliskan di sini S2, tidak berubah konsentrasi zat terlarutnya. Yang berubah apa ketika kita dinginkan dari 0 ke 1 ke 2? Yang berubah adalah kelarutannya. Jadi konsentrasi zat terlarutnya tetap, tapi kelarutannya turun terus karena didinginkan. Sehingga mengakibatkan dari 0 ke 1, ini kelarutannya turun. Kalau nyampe 1 di sini, konsentrasi zat terlarutnya tepat sama dengan kelarutannya. Kemudian didinginkan lagi dari T1 ke 2, temperaturnya, kelarutannya turun lagi. Akhirnya nyampe di 2, konsentrasi zat terlarutnya sudah melebihi kelarutannya. Nah, ini di titik 2 ini sudah terbentuk kristal karena kondisinya sudah lewat jenuh. Nah, ini adalah cara yang pertama, pendinginan larutan pekat. Nah, sekarang kita ingin tahu kira-kira berapa banyak sih Pak jumlah kristal yang terbentuknya? Karena kan tadi saya sampaikan, tidak semua larutan itu akan zat terlarutnya itu akan berubah menjadi kristal. Tidak semua. Nah, untuk mengetahui berapa banyak kristal yang terbentuk, kita cukup tarik saja dari ini, dari titik 2 di sini ke bawah, tegak lurus sampai memotong garis jenuhnya. Di sini berarti, di sini. Nah, kalau saya tuliskan ini konsentrasinya S7 dan di sini adalah S2, maka selisih konsentrasi dari S2 ke S7 ini saya tuliskan sebagai delta S1, beda konsentrasinya, itu yang dikatakan sebagai jumlah kristal yang terbentuknya. Misalnya kan konsentrasinya dalam satuan gram per liter. Di sini 10 gram per liter, di sini 7 gram per liter. Berarti selisihnya 3 gram per liter. Berarti jumlah yang terbentuk adalah 3 gram per liter. Dan larutannya adalah dalam 1 liter. Berarti jumlah kristal yang terbentuknya adalah 3 gram. Nah, contohnya seperti itu. Jadi selisihnya di sini adalah sama dengan jumlah kristal yang terbentuknya. Nah, itu cara yang pertama. Ini yang saya jelaskan, 0, 1, 2 itu pendinginan larutan pekat. Harapannya itu adalah kelarutannya turun sampai konsentrasi zat larutnya melebihi kelarutannya. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Kemudian di sini adalah cara yang kedua. Cara yang kedua itu 0, 3, 4, penguapan pelarut. Berarti saya lihat dari titik 0, larutan yang saya punya di temperatur T0, kalau penguapan pelarut saya tarik ke atas. Jadi dari 0, 3, 4. Kenapa Pak? Temperaturnya tetap. Anda masih ingat? Ketika kita melakukan penguapan, perubahan fasa, temperatur dan tekanannya tidak berubah. Jadi ketika berubah fasanya, tekanan dan temperatur tidak berubah. Berarti temperatur tidak berubah. Di sini tetap di T0, tapi yang berubah adalah fasanya. Artinya sebagian pelarut hilang. Nah, akibat sebagian pelarut hilang, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah konsentrasi zat terlarutnya meningkat. Maka dari titik 0 ke 3, konsentrasinya meningkat dari S2 ke S3. Kemudian naik lagi sampai ke S4, meningkat lagi. Terus nah di sini ketika dari 0,3 ke 4, kelarutannya tetap. Kelarutannya tetap, konsentrasi zat terlarutnya meningkat di sini. Menjadi lebih besar. Akibatnya, maka ketika mencapai 3, di sini konsentrasi zat terlarutnya sudah tepat sama dengan kelarutannya, diuapkan kembali, maka konsentrasi zat terlarutnya sudah melebihi kelarutannya. Ini adalah sudah kondisinya lewat jenuh, kristal sudah terbentuk. Dan kristal yang terbentuknya berapa banyak dari titik 4 ini, kita tarik garis tegak lurus sampai ke keadaan jenuh. Jadi dari titik 4 kembali lagi ke titik 3 atau S4 dikurangi S3. Delta S2 ini sama dengan jumlah kristal yang terbentuknya. Itu cara yang kedua. Sedangkan cara yang ketiga ini 056. Jadi dari 056 yaitu pendinginan dan penguapan secara adiabatik. Jadi ini caranya adalah pendinginan berarti mengurangi kelarutannya, penguapan menaikkan konsentrasi zat terlarutnya. Jadi dua cara itu dilakukan sehingga ini adalah ketika didinginkan, dia dingin, temperaturnya turun kan dari sini ke sini, temperaturnya ke sini turun. Ketika dia diturunkan temperaturnya, otomatis kelarutannya turun. Dan dia naik juga, dia tidak mendatar tapi naik. Kenapa?
karena dilakukan penguapan, maka konsentrasi zat terlarutnya naik. Dari 0 ke 5 itu naik. Nah, pas di titik 5, ini konsentrasi zat terlarut dengan kelarutannya karena jenuh, sedangkan dari 5 ke 6, itu adalah sudah kondisinya lewat jenuh. Ya, ini artinya konsentrasi zat terlarutnya sudah melebihi kelarutannya. Nah, ini jumlah kristal yang terbentuknya kalau sudah di titik ini ditarik tegak lurus ke jenuh. Ini konsentrasinya S8, tadi di sini S6, selisih S6 dikurang 8, delta S3 ini sama dengan jumlah kristal yang terbentuknya. Nah, ini dikatakan dari 0, 5, dan 6 itu, saya ulangi kembali, pendinginan dan penguapan secara adiabatis. Anda harus paham di sini. Ya, ini ada keterangannya di bawah. Secara adiabatis artinya ketika dia melakukan penguapan tidak ada panas. Demikian pula ketika kita melakukan pendinginan. Jadi panasnya tetap pada adiabatis itu biasanya delta Q-nya sama dengan 0 atau Q1 sama dengan Q2-nya. Ya. Delta Q-nya mohon maaf sama dengan 0, Q1 sama dengan Q2. Itu untuk yang adiabatis. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut gimana sih fenomena tidak ada panas yang hilang ataupun tidak ada panas yang masuk ketika pendinginan dan penguapan secara adiabatis di sini. Nah, ini adalah cara pengkristalan. Ada 3 cara yang dijelaskan dengan kurva kelarutan. Nah, kemudian baru di sini saya berikutnya akan masuk ke alat. Karena di sini judulnya kan crystallizer atau alat pengkristal. Berarti setelah kita memahami definisi, proses, caranya, kita akan membahas alatnya. Alatnya kita kelompokkan alat pengkristal ini berdasarkan caranya tadi. Caranya apa saja tadi? Caranya itu adalah pertama pendinginan larutan pekat. Yang kedua tadi penguapan pelarut. Yang ketiga adalah pendinginan dan penguapan secara adiabatis. Nah, saya akan mulai dengan cara yang pertama, pendinginan larutan pekat. Nah, untuk pendinginan larutan pekat di sini, yang pertama yang biasa dipakai ini adalah tangki pengkristal dengan jaket atau koil pendingin. Tapi yang saya punya gambar di sini adalah tangki pengkristal dengan jaket pendingin. Jadi nggak pakai koil, ini pakai jaket. Alatnya sederhana, biasanya yang dipakai untuk mengkristalkan dengan cara pendinginan larutan pekat. Yaitu alatnya berupa tangki, Anda bisa lihat ini tangki, dilengkapi dengan jaket, ini yang warna biru, tua, ini adalah jaketnya. Ke dalam jaket, ini dimasukkan fluida pendingin. Ini ada fluida pendingin, keluar ke sini. Kemudian larutan yang akan kita kristalkan dimasukkan ke dalam tangki yang warna biru muda. Kemudian tangki ini dilengkapi dengan pengaduk. Fungsi pengaduk buat apa? Tadi saya sudah jelaskan. Ketika larutannya sudah lewat jenuh, supaya kristalnya mudah terbentuk harus diberi gangguan. Fungsinya untuk memberi gangguan pengaduk di sini. Ya. Nah, pendinginan prinsipnya gimana? Prinsipnya sama. Ketika ini diberi pendingin, maka otomatis dinding tangkinya jadi dingin. Maka larutan yang ada di dalam wadah tangki ini akan mengalami proses pendinginan, penurunan temperatur. Ketika terjadi penurunan temperatur atau pendinginan, maka otomatis akan terjadi penurunan kelarutan dari larutannya. Ketika kelarutannya turun, maka kalau diturunkan terus temperaturnya, kelarutannya akan turun terus, maka kondisinya akan mencapai keadaan jenuh dan akan mencapai keadaan lewat jenuh. Lewat jenuh tadi adalah ketika konsentrasi zat terlarut melebihi kelarutannya. Jadi di dalam wadah ini konsentrasi zat terlarutnya tetap, tapi kelarutannya diturunkan terus sampai kelarutannya kurang dari konsentrasi zat terlarutnya. Setelah terbentuk kristal, ini dibantu dengan pengaduk, Anda bisa lihat di sini. Di gambar ini ada titik-titik yang kecil, ini adalah kristal yang terbentuk. Jadi alatnya cukup dengan seperti ini untuk pendinginan larutan pekat dengan menggunakan tangki pengkristal dengan jaket pendingin. Kalau coil, Anda masih ingat di alat pemindah panas, nanti ada coil di dalam tangkinya. Ke dalam coil itu dimasukkan fluida pendinginnya. Kalau ini jaket contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini adalah fotonya, foto dari tangki tadi. Kalau diinstalasi menggunakan alat sebenarnya, ini fotonya seperti ini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah alat yang kedua masih terkait dengan pendinginan, cara pendinginan larutan pekat.
alatnya tidak berupa tangki, tapi berupa pipa. Pipanya di sini berjaket dengan penggaruk. Nah, jadi alatnya, ini skema alatnya, ada pipa. Ini ada pipa, kemudian di dalamnya ada pipa lagi. Ini pipa kecil. Jadi kalau Anda ingat dengan alat pemindah panas, tipenya ada double pipe heat exchanger. Ada pipa besar, di dalamnya ada pipa kecil, dan di antara pipa besar dan pipa kecil, itu ada yang namanya anulus. Ini anulus, atau bisa dikatakan di sini jacket. Ke dalam jacket kita alirkan fluida pendingin. Keluar ke sini, dan di dalam pipa kecilnya kita letakkan penggaruk. Ini penggaruk. Prinsipnya sama dengan pengaduk. Jadi tujuannya juga sama seperti pengaduk kalau di tangki. Ini berputar pakai motor di sini. Nanti larutan dimasukkan ke dalam pipa kecil sambil diaduk, didinginkan. Sama prinsipnya. Nanti ketika didinginkan, kelarutannya turun, konsentrasi zat terlarutnya melebihi kelarutannya, kristal terbentuk. Nah, ini adalah pipa berjaket dengan penggaruk, ya. Jadi masih dalam pendinginan larutan pekat caranya. Untuk pendinginan larutan pekat di sini dengan cara pendinginan larutan pekat ini ada alat lain. Jadi saya coba sebentar ya. Nah, ini untuk pendinginan larutan pekat, mohon maaf lewat slide-nya. Nah, ini untuk pendinginan larutan pekat, ada jenis alat yang ketiga, yaitu pengkristal dengan sirkulasi pendingin di luar. Nah, kalau pengkristal dengan sirkulasi pendingin di luar, alatnya seperti ini. Ini ada bejana. Ini ada bejana seperti tangki di atasnya ini. Kemudian ini ada HE, heat exchanger. Heat exchanger di sini terserah jenisnya mau apa, mau cell and tube, double pipe atau yang lain. Misalnya kalau di sini adalah tipenya cell and tube. Nah, heat exchanger di sini kalau di pengkristal dengan sirkulasi pendingin di luar, ini kita fungsikan sebagai cooler. Anda masih ingat cooler? Jenis alat pemindah panas berdasarkan fungsinya. Kalau cooler itu adalah pendingin yang berfungsi untuk menurunkan temperatur. Berarti ke dalam cooler ini kita masukkan fluida pendingin keluar ke sini. Nah, kemudian bagaimana cara pengkristalannya? Nah, cara pengkristalannya itu adalah mekanismenya itu umpan larutan yang akan kita kristalkan masuk dari bawah. Ini dari sini ada feed inlet masuk, kemudian ini ada pompa sirkulasi, larutan yang akan kita kristalkan disirkulasikan masuk ke dalam HE ini. Terjadilah proses pendinginan di sini. Jadi larutan di sini akan mengalami pendinginan, otomatis ketika dilakukan proses pendinginan di sini, maka otomatis akan terjadi penurunan kelarutannya. Konsentrasi zat larutnya tetap, kelarutannya turun sampai konsentrasi zat larutnya itu melebihi kelarutannya, jenuh kemudian lewat jenuh. Nah, kalau sudah turun kelarutannya dan konsentrasi zat larutnya melebihi kelarutannya, maka terbentuklah di sini kristal. Nah, jadi di sini itu larutannya sudah terbentuk kristal. Nah, ketika sudah terbentuk kristal, ini diberi gangguan. Ini jadi akan terjadi sirkulasi seperti ini. Ini ada bevel, di pinggir bejananya ada bevel. Ini akan terjadi gangguan, terbentuk kristal. Kalau sudah terbentuk kristal, ini akan turun keluar ke produk. Ini dikatakan slurry outlet. Kenapa dikatakan slurry? Karena larutannya sudah mengandung padatan. Jadi seolah seperti lumpur, tapi padatannya adalah kristal. Baru nanti kristalnya dipisahkan dari sisa larutan yang tidak mengkristal atau model likor tadi. Nah, kalau seandainya kristal yang terbentuk masih kurang, maka dimasukkan kembali, disirkulasikan kembali, dan seterusnya. Itu kristal dengan sirkulasi pendingin di luar. Jadi ini ada cooler di sini HE-nya. Fungsinya untuk menurunkan temperatur, otomatis temperaturnya diturunkan, terjadi proses pendinginan, kelarutannya turun. Itu adalah pendinginan larutan pekat ya, alat-alat yang terkait dengan pendinginan larutan pekat. Nah, sekarang yang berikutnya, mohon maaf, ya, yang berikutnya di sini adalah cara yang kedua. Tadi cara yang kedua itu adalah penguapan pelarut. Ya, artinya kalau penguapan pelarut di sini
alatnya evaporator karena kita menguapkan. Berarti kita maksudnya apa di sini? Untuk menaikkan konsentrasi zat lautnya. Kelarutannya tetap, tapi konsentrasi zat lautnya kita naikkan. Nah, alatnya di sini DTB biasanya, Swenson Drop Tube Bevel Crystallizer. Di sini DTB. Ini jadi alatnya, loh Pak, alatnya kok sama seperti yang tadi? Dengan sirkulasi pendingin di luar. Ya, memang sama alatnya. Tapi yang membedakan apa? HE di sini, heat exchanger di sini, kalau tadi difungsikan sebagai cooler, kalau sekarang kita fungsikan sebagai heater. Hati-hati, ini kita fungsikan sebagai heater. Kalau heater fungsinya untuk memanaskan yang bertujuan untuk menaikkan temperatur. Jadi sama, yang masuk di sini larutan yang akan kita kristalkan masuk dipompa sirkulasikan, masuk ke HE-nya, kemudian di sini terjadi pemanasan, naik temperaturnya. Ketika naik temperaturnya, maka ke sini terjadi penguapan. Uapnya naik ke atas. Ini ada entrainment separator, masih ingat alat bantu evaporator yang kemarin saya jelaskan minggu lalu untuk menahan tetes-tetes cairan yang terbawa oleh uap, sehingga tetes cairannya balik lagi ke sini. Karena dia menguap, maka otomatis konsentrasi zat larut di sini meningkat sampai akhirnya melebihi kelarutannya. Kalau sudah melebihi kelarutannya, konsentrasi zat larutnya, keadaannya lewat jenuh, kristal sudah terbentuk. Nanti dibuang ke sini menjadi produk slurry outlet. Slurry outlet itu adalah lumpur kristalnya. Jadi sudah terbentuk kristal plus sisa larutan yang tidak mengkristal. Jadi ini bedanya dengan yang tadi. Ya, gambar yang sebelah kanan ini sama, cuman hanya membedakan saja di arah sirkulasinya dan arah pengaduk dan jenis pengaduknya. Ini seperti ini diberikan pengaduk, gangguannya dibuat seperti ini. Jadi sama saja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah cara yang ingin saya jelaskan adalah cara yang ketiga. Ya. Cara yang ketiga di sini adalah penguapan dan pendinginan secara adiabatik. Ini cara yang ketiga. Kita lakukan secara bersama-sama penguapan dan pendinginan secara adiabatik. Jadi otomatis penguapan berarti menaikkan konsentrasi zat larutnya, pendinginan berarti menurunkan kelarutannya secara adiabatik. Alatnya apa? Alatnya berupa evaporator vakum. Alatnya. Nah, kemudian kita lihat skema alatnya. Skema alatnya terdiri dari apa? Ini alat utamanya. Anda bisa lihat dari yang saya tunjukkan. Ini adalah alat utamanya. Ini ada bejana atau pesol. Bejana di sini kondisinya vakum. Anda tahu vakum? Udah saya jelaskan sebelumnya. Vakum itu adalah kondisi di mana tekanannya di bawah tekanan atmosfer. Nah, di sini. Ini kondisinya vakum. Pertanyaannya, kenapa sistem di sini vakum? Karena sistem di sini dihubungkan dengan ini yang warna biru dan ini ada ejektor, dihubungkan dengan kondensor dan ejektor. Fungsi kondensor apa? Menarik uap di sini. Uap ini ditarik oleh kondensor, dikondensasikan menjadi kondensat dan sisa uap yang tidak terkondensasi ditarik oleh ejektor. Jadi ini ditarik terus. Uap di sini ditarik terus sehingga tekanannya turun terus sampai di bawah tekanan atmosfer. Ini vakum di sini. Nah, kemudian alatnya apalagi selain ada bejana vakum di sini, alat yang lainnya di sini ada HE sama heat exchanger. Tapi HE di sini difungsikan sebagai heater seperti yang tadi untuk menaikkan temperatur. Pemanas yang berfungsi untuk menaikkan temperatur. Nah, di sini kita lihat umpannya masuk dari bawah. Jadi larutan yang akan kita kristalkan masuk dari bagian bawah, kemudian dipanaskan oleh heater, temperaturnya naik. Jadi yang masuk ke sini adalah steam, ini kondensat, sehingga larutan di sini akan dipanasi oleh steam di sini. Keluar, temperaturnya naik. Nah, ketika larutan itu temperaturnya naik, maka dimasukkan ke dalam ruang atau bejana yang vakum tadi, ini vakum. Ketika dimasukkan ke dalam ruang yang vakum, maka akan terjadi flashing, penguapan secara cepat. Nah, ketika menguap cepat, maka apa yang terjadi? Larutan ini, konsentrasi zat larutnya akan meningkat. Kenapa? Karena uap tadi menguap secara cepat. Karena di sini adalah vakum, menguap secara cepat, otomatis ketika vakum, di sini akan terjadi proses pendinginan. Otomatis ketika terjadi proses pendinginan, maka di sini kelarutannya akan turun. Ini berlangsung secara simultan, bersama-sama, penguapan dan pendinginannya. Jadi larutan dilewatkan ke dalam ruang yang vakum, menguap,
kemudian otomatis juga akan terjadi proses pendinginan. Maka kondisinya lama-kelamaan akan menjadi lewat jenuh. Konsentrasi zat laut melebihi kelarutannya, dan setelah kondisinya lewat jenuh, maka sudah terbentuk kristal. Ini baru nanti ini hasilnya menjadi produk kristal. Di sini kristal plus sisa larutan yang tidak mengkristal. Atau tadi kalau yang tadi istilahnya disebut dengan kristal solari, ya. Jadi lumpur kristalnya. Nah, kalau belum maksimal kristalisasinya bisa kita lanjutkan kembali dan seterusnya. Itu adalah penguapan dan pendinginan secara adiabatik. Nah, kalau kita ilustrasikan, mohon maaf. Ya, kalau saya ilustrasikan kembali yang barusan itu, ini adalah skema kalau dipakai di industri untuk yang penguapan dan pendinginan secara adiabatik. Ini adalah bejananya tadi yang vakum. Ini adalah pesel atau bejana yang diletakkan secara horizontal. Kalau tadi vertikal, ini horizontal. Ya, kemudian nanti umpan larutan yang akan kita kristalkan masuk dari sebelah kiri, ini feed, keluar produk berupa larutan yang sudah mengandung kristalnya, ini di sebelah kanan. Vakum di dalam kristal ini dibuat dengan menggunakan ejektor. Jadi uap yang ada di dalam bejana ini dihisap oleh ejektor. Ejektor menggunakan steam. Sehingga biasanya ejektor ini dinamakan steam ejektor karena motif fluidnya atau fluida pendorongnya itu adalah steam. Steam ini akan mendorong uap dari sini. Kemudian tertarik ke sini, uap yang tertarik beserta uap yang dari sini itu akan dikondensasikan oleh kondensor. Ini ada air pendingin di kondensor sini keluar menjadi kondensat. Sisa uap yang tidak terkondensasi di kondensor ini ditarik lagi oleh ejektor. Ejektor di sini menggunakan steam masuk ke sini mendorong kembali. Uapnya dimasukkan kembali ke kondensor, didinginkan, keluar kondensat. Sisa uap yang tidak terkondensasi dimasukkan kembali ke ejektor, didorong oleh steam dan seterusnya. Ini adalah rangkaian yang ada di sistem crystallizer yang ada di industri. Dan setelah ini vakum, maka ketika larutannya masuk, maka di sini otomatis akan terjadi penguapan dan pendinginan secara cepat dan bersama-sama. Sampai konsentrasi zat lautnya melebihi kelarutannya, keluar sudah menjadi kristal. Dan sekali lagi, ini adalah berlangsung secara adiabatis. Artinya adiabatis di sini, apakah butuh panas ketika menguapkan? Tidak. Apakah ada panas yang harus dilepaskan ketika pendinginan? Sengaja diambil? Tidak. Jadi ini adalah di sini yang dikatakan adiabatis itu seperti itu. Itu adalah penguapan dan pendinginan secara adiabatis. Caranya kalau kita gambarkan dengan menggunakan alat. Nah, untuk materi kristalisasi kelihatannya sudah habis. Nanti saya akan lanjutkan di slide berikutnya adalah dengan materi alat pengering. Nah, sebelum saya masuk ke alat pengering, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silakan. Mohon silakan mau ditanyakan. Bisa langsung pakai mikrofonnya atau mau chat silakan. You are now unmuted. Ya, silakan. Adiabatis. Ya, adiabatis. Gambar ini bukan amalai. Gambar ini bisa yang sebelumnya. Ya. Ini. Di sini ya. Ya. Itu pertanyaannya, hanya itu aja. Ya, makasih Amalai ya. Nah, ini proses pendinginnya gimana nih pertanyaannya? Tadi kata pertanyaan dari Amalai itu kan di sini itu adalah chamber yang vakum, ruangan yang vakum, bejana yang vakum. Nah, ketika larutan itu dimasukkan, ini larutannya panas karena dipanasi oleh heater. Jadi ketika larutan masuk ke heater, ini yang warna hijau nih, yang warna hijau ini larutan masuk ke heater, temperaturnya naik. Maka ketika temperatur yang sudah naik tadi dimasukkan ke dalam ruang yang vakum, sekali lagi vakum itu tekanannya di bawah tekanan atmosfer. Maka otomatis larutan ini akan menguap secara cepat. Nah, prinsipnya kalau menguap secara cepat,
maka otomatis sisa larutannya temperaturnya akan turun. Jadi ketika menguap secara cepat, uapnya keluar, terambil, karena di sini terambil, ini ditarik oleh kondensor dan ejektor, uapnya terambil, maka sisa larutannya otomatis kalau uap panasnya terambil, maka sisa larutan di sini temperaturnya akan turun. Nah, itulah pendinginannya. Jadi kan pertanyaannya pendinginannya gimana nih Pak? Kalau nguapnya kan Anda ngerti gitu, uapnya terambil ke kondensor ejektor. Pendinginannya gimana nih Pak? Pendinginannya itu adalah ketika uap panasnya terambil, maka otomatis larutan di sini akan jadi turun temperaturnya. Itu pendinginannya. Ya, itu kira-kira mungkin Amalai bisa You are now dipahami unmuted. atau yang teman-teman yang lainnya? Ya, oke. You are now muted. Oke, ini ada pertanyaan nih yang chat dari Yan Ferdi. Apakah bentuk kristal mempengaruhi pemilihan cara pengkristalnya? Oke, ada pertanyaan gini. Kan tadi tujuan dari kita melakukan pengkristalan itu adalah selain untuk mendapatkan zat padat murninya, kita juga berharap supaya bentuk kristalnya itu seragam, mau kecil, sedang, ataupun kasar, kan gitu ya. Nah, ini pertanyaannya. Kristal itu bentuknya kan tadi bisa halus, bisa kasar, bisa sedang. Apakah ada pengaruhnya enggak untuk mengatur kristal itu dengan cara pengkristalannya? Jawabannya tidak ada pengaruhnya. Kalau untuk membentuk kristalnya mau ukuran kecil, sedang, atau besar, itu tidak ada kaitannya dengan bergantung pada cara pengkristalannya. Kalau cara pengkristalannya kan tadi dengan cara pendinginan, penguapan, atau pendinginan dan penguapan. Tidak pengaruhnya, sama saja. Yang berpengaruh terhadap bentuk dan ukuran kristal adalah nanti pada saat kita melakukan pengadukan atau gangguan. Ya, jadi ketika kita melakukan pengadukan atau gangguan itu, itulah yang akan berpengaruh terhadap bentuk dan bentuk serta ukuran dari kristal yang terbentuk. Misalnya, pengadukan itu adalah dengan putaran lambat, sangat lambat putarannya ketika diaduk, maka otomatis kristal yang terbentuk biasanya berukuran lebih besar. Sedangkan ketika kecepatan pengaduknya itu agak dipercepat, kecepatannya dipercepat, maka otomatis kristal yang akan terbentuk biasanya ukurannya halus atau sedang. Jadi biasanya ukuran dan bentuk kristal itu sangat dipengaruhi oleh pengaduk. Dalam hal ini adalah kecepatan pengadukannya. Tidak bergantung kepada cara pengkristalan. Itu mungkin Yan Ferdi untuk jawabannya, atau untuk teman-teman Anda yang lain bisa dipahami. Jadi tidak bergantung pada cara ya, kalau untuk ukuran dan bentuk, tapi bergantung pada pengadukan tadi. Contohnya adalah kecepatan pengaduknya. Mungkin ada lagi yang lain yang mau ditanyakan atau kurang paham sebelum saya lanjutkan ke materi alat pengering. Silakan mau chat atau mau langsung pakai mikrofonnya. Bisa, Anda bisa nanti bertanya lanjutan ya, mau lewat chat atau mau langsung bertanya. Kalau mundur pertanyaannya ke belakang boleh, silakan saja ya. Saya akan lanjut ya ke materi berikutnya adalah alat pengering ya. Nah, di sini alat pengering. Ini slide-nya PDF, dalam PDF udah saya kirimkan di grup minggu lalu. Jadi Anda kalau ada yang kurang jelas tinggal di-download materi yang minggu lalu ya. Oke, saya perbesar ya di sini alat pengering. Jadi kita lepas sekarang alat pengkristal, kita masuk ke alat pengering. Sama, ketika kita mau menjelaskan tentang alat pengering, kita harus terlebih dahulu menjelaskan tentang proses pengeringannya itu sendiri. Apa itu proses pengeringan? Nah, di sini dijelaskan di slide di sini. Pengeringan adalah proses penguapan air atau cairan dari suatu bahan. Oh, berarti kalau gitu pengeringan itu sama dengan evaporasi. Jawabannya sama. Evaporasi itu adalah bagian dari proses pengeringan. Artinya di dalam proses pengeringan ada proses evaporasi. Saya mungkin minggu lalu pernah menjelaskan ke Anda. Anda bisa lihat lagi di slide, ada di tabel. Apa sih bedanya evaporasi dengan pengeringan? Padahal di dalam proses pengeringan kan ada evaporasi juga. Bedanya adalah lihat dari hasil akhirnya atau produknya. Kalau proses evaporasi, hasil atau produknya itu adalah berupa larutan pekat.
larutan yang konsentrasinya tinggi. Kalau itu adalah murni proses evaporasi. Tapi kalau proses pengeringan, produk hasil akhirnya adalah berupa zat padat. Nah, kalau kita mengeringkan, hasil akhirnya adalah zat padat yang kandungan airnya sudah relatif sedikit. Tapi yang harus diperhatikan di dalam proses pengeringan terjadi juga proses penguapan. Nah, kemudian saya lanjutkan sekarang. Buat apa sih kita melakukan pengeringan? Sama dengan kristalisasi, kita harus punya tujuannya juga. Tujuan di dalam proses pengeringan adalah untuk menghilangkan air yang jumlahnya relatif sedikit dari bahan padat atau bahan yang hampir padat dengan menggunakan panas. Jadi kita tujuan pengeringan itu adalah menghilangkan air dari suatu bahan. Tapi perlu diperhatikan, menghilangkan air dari suatu bahannya itu adalah dari bahannya itu yang kadar airnya sudah relatif sedikit. Jadi nggak bisa kalau kita mau mengeringkan yang kadar airnya banyak. Kita harus kurangi dulu. Karena mengeringkan itu tujuannya adalah menghilangkan air yang jumlahnya sudah relatif sedikit dari bahan yang kandungan airnya sudah relatif sedikit kandungan airnya. Dengan menggunakan panas. Biasanya kita kalau mengeringkan pada umumnya kita menggunakan panas. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, ini dilanjutkan lagi. Ini adalah masih terkait dengan pengeringan. Penghilangan air dengan panas ini berlangsung pada suhu di bawah titik didih air. Jadi dalam proses pengeringan, penghilangan air itu tidak harus pada titik didih panasnya itu, tapi bisa di bawah titik didih air. Dengan bantuan udara atau gas panas yang dialiri menyapu bahan yang akan dikeringkan. Kemudian hembusan udara panas ini juga selain berfungsi sebagai penyedia panas, juga berfungsi untuk menurunkan tekanan parsial uap air di dekat permukaan bahan. Nah, ini saya ingin menjelaskan ke Anda seperti ini. Dalam proses pengeringan, gaya dorongnya itu sama dengan evaporasi, karena dalam proses pengeringan terjadi proses penguapan. Anda masih ingat, gaya dorong dalam proses evaporasi adalah perbedaan tekanan, karena yang harus berpindah uapnya. Maka uap berpindah harus ada beda tekanan. Tekanan apa? Kemarin sudah saya jelaskan, adalah tekanan uap air dikurangi tekanan parsial. Itu beda tekanannya. Tekanan uap air itu adalah ada yang di dalam. Kemarin sudah saya jelaskan, akan semakin besar kalau panasnya ditambah atau temperaturnya ditingkatkan. Sedangkan tekanan parsial itu adalah tekanan yang ada di permukaan. Itu akan mengecil kalau panasnya diambil, uap panasnya diambil di permukaan itu. Nah, sekarang kalau dalam proses pengeringan, biasanya kita melakukannya itu adalah, misalnya Anda tolong ilustrasikan, ada bahan yang akan dikeringkan, ada bahan basah, sudah dipikirkan oleh Anda, ada bahan basah, ya, misalnya pakaian. Nah, ini yang saya jelaskan, misalnya Anda punya pakaian basah, Anda mau keringkan, dijemur kan? Nah, ketika dijemur, apa yang terjadi? Dijemur di luar itu berarti ada udara kan? Ada udara, ya. Udara yang ada di luar itu relatif lebih tinggi kalau Anda menjemur pagi hari ke siang. Temperaturnya lebih tinggi dibanding di dalam rumah. Nah, itu berarti temperaturnya lebih tinggi, berarti panasnya lebih tinggi kan di situ. Berarti di situ otomatis menaikkan tekanan uapnya. Tekanan uapnya naik tuh. Nah, udara panas yang ada di luar tadi akan mengenai pakaian basah Anda yang akan dikeringkan. Maka ketika mengenai pakaian Anda, maka apa yang terjadi? Ketika mengenai pakaian Anda, maka udara panas itu akan mentransfer panas ke pakaian Anda yang basah. Maka itu yang dikatakan dengan perpindahan panas, heat transfer dalam proses pengeringan. Dari udara panas, panasnya akan dipindahkan ke bahan yang akan dikeringkan, dalam hal ini pakaian. Nah, kemudian karena udara yang di luar itu biasanya bergerak, yang istilahnya adalah angin, misalnya, bergerak menyapu bahan yang akan dikeringkan, mengenai bahan yang tadi pakaian Anda yang akan dikeringkan. Ketika mengenai pakaian Anda, itu otomatis ketika dihembuskan udara itu ke pakaian Anda, itu otomatis akan menurunkan tekanan parsialnya. Jadi udara itu akan mendorong uap air yang ada di permukaan bahan itu terbawa oleh
udara tersebut, itu tekanan parsialnya akan turun. Maka otomatis ketika turun tekanan parsial dan ada panas yang dipindahkan dari udara ke bahan, maka tekanan uapnya naik, maka di situ daya dorongnya, yaitu tekanan uap, tekanan parsialnya itu akan meningkat. Nah, itu yang dikatakan dengan ini dari slide di sini. Ya, jadi makanya Anda di sini kan tidak harus pada titik didih. Anda coba aja Anda menjemur pakaian di luar, itu kan temperaturnya paling hanya 30 derajat, 29 gitu ya, tapi pakaiannya bisa kering. Ya, jadi tidak harus pada titik didih. Dan ini biasanya secara naluri, Anda tidak tahu teori, tapi Anda menjemur pakaian sudah otomatis tahu gitu. Kalau menjemur pakaian itu harus diletakkan di luar, di yang panas gitu kan. Anda akan tahu supaya cepat kering katanya. Terus tindakan lain yang biasanya dilakukan, tolong taruh di tempat yang tinggi. Selain panas, ditaruh di tempat yang tinggi. Itu orang sudah melakukan secara naluri, tapi tidak tahu teorinya. Padahal itu betul secara teorinya. Kenapa harus ditaruh di tempat yang panas? Supaya menaikkan tekanan uapnya. Tadi. Kenapa harus ditaruh di tempat yang tinggi? Supaya aliran udaranya, anginnya besar. Otomatis ketika anginnya besar, maka di situ udara panas tadi akan menyapu permukaan bahan yang akan dikeringkan, bajunya akan semakin cepat, tekanan parsialnya akan turun. Nah, itu yang sebenarnya secara naluri itu sudah betul. Nah, secara teorinya seperti ini. Ya, itu kira-kira kalau kita mau melakukan proses pengeringan. Jadi pengeringan itu biasanya menggunakan udara panas atau kalau di industri menggunakan gas hasil pembakaran sebagai fluida panasnya. Nah, itu kira-kira yang terkait dengan proses pengeringan. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan lanjutkan. Kalau prinsip pengeringan di sini sama ya. Jadi dijelaskan prinsip pengeringan sama dengan prinsip penguapan. Tadi udah saya jelaskan karena penguapan bagian dari proses pengeringan yang menjadi driving force-nya sama. Delta P, tekanan uap dikurangi tekanan parsialnya. Ini hanya mengulang saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya jelaskan kalau kita mau mengeringkan ya, kalau kita mau mengeringkan mengeringkan itu tadi ada di definisi awal bahwa mengeringkan itu adalah kita menghilangkan air dari suatu bahan yang kadar airnya sudah relatif sedikit. Jadi kita harus ketika mau mengeringkan bahan, airnya harus dihilangkan terlebih dahulu supaya tinggal sedikit. Nah, biasanya tindakan apa yang harus kita lakukan supaya menghilangkan supaya ketika mengeringkan airnya sudah tinggal sedikit? Kita lakukan pengepresan. Jadi kalau di industri kita lakukan pengepresan, kalau Anda manual tadi terkait dengan menjemur pakaian, Anda kan setelah mencuci pakaian nggak langsung dijemur. Biasanya Anda kurangi dulu kadar airnya kan, setelah itu baru dijemur. Nah, yang kedua, kalau kadar airnya terlalu banyak, biasanya orang melakukan evaporasi, penguapan awal terlebih dahulu. Kita uapkan terlebih dahulu airnya, baru kita lakukan proses pengeringan. Ya, jadi ini adalah dua langkah ini, pengepresan dan evaporasi, itu yang biasanya dilakukan di industri untuk meminimalkan dulu jumlah air dari bahan yang akan dikeringkan. Atau dua cara ini bisa dikatakan sebagai primary treatment atau perlakuan awal sebelum kita melakukan proses pengeringan. Ya, oke. Sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, saya di sini baru ingat tadi harusnya di slide sebelumnya saya menjelaskan di sini, ya. Biasanya ada yang bertanya, biasanya di dalam seminar proposal atau di seminar tugas akhir ditanya kalau topiknya terkait dengan pengeringan. Biasanya pertanyaan sederhana, di dalam proses pengeringan, apakah terjadi perpindahan panas dan juga terjadi perpindahan massa? Jawabannya terjadi. Nah, bagaimana fenomena terjadi perpindahan panas dan perpindahan massa di dalam proses pengeringan? Jawabannya adalah perpindahan panas di dalam proses pengeringan terjadi ketika aliran udara panas tadi melewati bahan yang akan dikeringkan, kemudian dari aliran tersebut terjadi transfer panas dari udara ke bahan yang akan dikeringkan. Maka itu terjadi perpindahan panas. Sedangkan perpindahan massa terjadi ketika uap air dari bahan berdifusi ke udara yang mengalir di permukaan bahan. Jadi itu ada massa yang dipindahkan dari dalam bahan, berdifusi, berpindah ke udara panas
yang mengalir di permukaan bahan. Itu terjadi perpindahan massa. Dan itu terjadi secara simultan, bersama-sama. Panas dipindahkan dari udara ke bahan, uap air dipindahkan dari bahan ke udara panas. Nah, itu yang biasanya istilahnya adalah dalam proses pengeringan terjadi proses perpindahan panas dan perpindahan massa secara bersama-sama atau secara simultan. Ya, oke, saya akan lanjutkan. Mohon maaf ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah sasaran dari proses pengeringan. Ini harus Anda pahami. Kenapa sih kita butuh bahwa bahan itu harus kering? Sehingga Anda bisa melihat, biasanya kalau di industri-industri, produk itu biasanya dihasilkan dalam keadaan kering. Anda sekarang bisa lihat di supermarket ataupun di yang sekitar Anda. Semua produk biasanya dalam keadaan kering. Ada maksudnya. Kenapa harus dalam keadaan kering? Pertama, di sini produk kering itu lebih awet. Kalau kita menghasilkan produk kering, itu lebih awet dibandingkan dalam keadaan basah. Kenapa? Karena biasanya kalau dalam produk kering itu tidak mudah rusak, tidak mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Biasanya rusak itu kalau sudah ada kontaminasi dari mikroorganisme. Jadi kalau dalam keadaan kering, biasanya enggak. Nah, kenapa Pak? Kalau dalam keadaan basah mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme? Karena dalam keadaan basah itu, mikroorganisme itu senang hidup. Jadi akan hidup baik dalam keadaan basah. Kalau dalam keadaan kering, tidak. Makanya itu, produk terutama makanan misalnya, atau minuman, makanan, terutama makanan, dalam keadaan kering itu lebih awet. Jadi biasanya proses pengeringan itu adalah pengawetan yang aman sebenarnya tanpa menggunakan bahan pengawet. Jadi produk itu akan awet dengan sendirinya kalau dalam keadaan kering dibandingkan dalam keadaan basah akan lebih cepat rusak. Itu yang pertama, sehingga produk kering itu kita harapkan. Yang kedua adalah agar mudah ditangani dan mudah penggunaannya. Anda mungkin ini sudah paham dengan sasaran yang kedua. Dibanding dalam keadaan basah, biasanya dalam keadaan kering lebih mudah. Anda coba sekarang kalau di rumah gitu ya, produk-produk dalam keadaan kering kan mudah menuangkannya dibandingkan produk dalam keadaan basah. Misalnya dalam bentuk pasta, itu masih lengket ke dalam kerannya. Kalau kering semuanya akan tumpah. Nah itu, jadi orang biasanya akan senang memproduksi dalam keadaan kering. Apalagi zaman saat ini, orang senang dalam segala sesuatu instan, ingin serba cepat. Nah biasanya segala sesuatu dalam serba instan ini itu produk kering itu lebih menguntungkan atau lebih diharapkan. Yang ketiga, mengurangi biaya transport. Jelas ya, kalau kita mau mentransportasikan dalam keadaan kering, itu biasanya akan lebih murah dibandingkan dalam keadaan basah. Karena biasanya biaya transportasi itu biasanya identik atau kita kaitkan dengan berat. Jadi semakin berat, maka biaya transportnya akan semakin mahal. Berat ini dalam keadaan basah itu ada kaitannya dengan kandungan airnya. Sehingga kalau dalam keadaan kering, otomatis biaya transportnya akan lebih murah. Kemudian yang keempat adalah menghindari bahaya korosi akibat adanya air. Nah, Anda paham di sini. Kalau kemasannya itu terbuat dari bahan yang mudah terkorosi, kalau produknya dalam keadaan basah, maka itu akan memudahkan kemasan itu untuk terkorosi dibandingkan dalam keadaan kering. Nah, itu kelebihan produk kering dibandingkan produk basah. Sehingga ini yang masuk dalam sasaran-sasaran dari proses pengeringan itu sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya saya akan lanjutkan ke slide berikutnya adalah kecepatan pengeringan. Nah, sama, ketika kita mau mengeringkan, pasti kita akan berhitung cepat atau lambat. Tentunya kita berharap kalau kita mau melakukan proses pengeringan, berarti kita berharap proses pengeringan itu akan berlangsung cepat. Nah, sekarang kecepatan pengeringan itu bisa dikendalikan oleh dua hal. Satu, kecepatan pemindahan panas dari medium yang memberikan panas. Tadi saya sudah jelaskan ke Anda. Dalam proses pengeringan terjadi perpindahan panas dari udara panas ke bahan yang akan dikeringkan. Nah, ini harus cepat perpindahannya. Panasnya dari udara ke bahan yang akan dikeringkan. Caranya gimana, Pak? Untuk memindahkan panas udara ke bahan itu cepat. Berarti laju udara panasnya harus dipercepat.
Jadi laju udara panas yang dihembuskan ke bahan yang akan dikeringkannya itu harus dipercepat. Sehingga kalau dipercepat berarti panas yang dipindahkan dari udara ke bahan akan jumlahnya banyak. Logikanya seperti itu. Yang kedua, kecepatan pengeringan atau laju pengeringan ini dipengaruhi oleh kecepatan difusi air. Perpindahan air atau uap air dari bahan ke media yang membawa uap. Artinya udara panas tadi. Jadi sekarang kecepatan perpindahan panas itu dipengaruhi juga, kecepatan pengeringan itu dipengaruhi juga oleh kecepatan air atau uap air dari bahan berpindah ke udara pengering yang ada di atasnya. Nah, itu harus cepat. Nah, caranya gimana, Pak? Untuk mempercepat difusi air atau uap air dari bahan ke udara panas tadi. Nah, caranya biasanya bahan yang akan dikeringkan, luas permukaannya diperbesar. Luas permukaan dari bahan yang akan dikeringkannya diperbesar. Caranya gimana memperbesar luas bidang permukaan? Biasanya diperkecil ukurannya. Memperkecil ukuran bahan itu sama dengan memperbesar luas permukaannya. Nah, biasanya orang memperkecil luas permukaan itu supaya luas permukaannya jadi semakin besar, maka otomatis kalau dalam proses pengeringan air atau uap air akan berdifusi cepat ke udara pengeringnya. Nah, itu yang biasa kita lakukan dalam kecepatan pengeringan. Itu dikendalikan oleh dua hal. Kecepatan pemindahan panas dari medium yang memberikan panas ke bahan yang akan dikeringkan, kecepatan difusi air, perpindahan air atau uap air dari bahan ke medium yang membawa ke udara panasnya. Nah, sebagai medium, ini dituliskan di sini, sebagai medium pengering, umumnya dipakai udara. Sebagai medium pengeringnya dipakai udara panas, dan kemampuan udara membawa uap ini terbatas. Makin tinggi suhu udara, makin besar kemampuannya mengambil uap air. Ini ada kaitannya dengan humidity atau kelembaban udaranya. Jadi setiap udara pasti memiliki humidity yang berbeda-beda. Kelembaban di pagi hari dengan kelembaban di siang hari itu berbeda. Kelembaban di pagi hari pastinya lebih tinggi dibanding di siang hari. Kenapa? Temperatur di siang hari lebih tinggi dibandingkan pagi hari. Otomatis kalau dikaitkan dengan kapasitas di sini, karena di sini adalah udara di sini dikaitkan dengan kelembaban itu adalah, kelembaban itu apa sih artinya sebelum saya jelaskan lebih jauh? Kelembaban itu adalah kandungan air, uap air yang ada di udara. Semakin tinggi kelembaban airnya, maka kandungan uap airnya semakin besar. Ya, misalnya kelembabannya adalah 80%. Berarti di dalam udara tersebut ada uap airnya 80%. Ya, berarti kalau dia mau mengambil air, uap air dari bahan, kelembaban yang 80% dengan kelembaban yang 60%, lebih banyak mana bisa mengambil udaranya? Lebih banyak yang kelembabannya lebih kecil kan, 60%, karena dia bisa menarik uap air lebih banyak dibandingkan yang kelembabannya tinggi. Misalnya 80 atau 90%, berarti hanya 10-20% saja dia bisa menarik uap airnya. Nah, itu berarti di sini dalam pengeringan ada hal yang tidak bisa kita lupakan, yaitu adalah masalah kelembaban udara. Karena kelembaban udara ini ada kaitannya dengan kapasitas udara tersebut bisa menampung uap airnya. Ya, semakin tinggi kelembabannya, maka semakin sedikit udara tersebut bisa menarik uap airnya. Semakin kecil kelembabannya, maka semakin besar udara tersebut bisa menarik uap airnya. Dan kelembaban ini ada kaitannya dengan temperatur tadi. Misalnya saya ilustrasikan di pagi hari dan di siang hari. Ya, itu kira-kira tentang laju atau kecepatan pengeringan. Bisa dikendalikan dengan dua hal. Ya. Kemudian saya masuk sekarang ke peralatan pengering. Tadi sudah saya jelaskan tentang proses pengeringan. Nah, sekarang saya sudah mulai akan masuk ke peralatan pengering. Peralatan pengering pada umumnya harus memenuhi 3 hal. Harus ada 3 ini yang saya tunjukkan di depan. Pertama, di dalam alat pengering itu harus ada alat untuk menghembuskan udara. Kenapa harus ada alat menghembuskan udara? Karena udaranya harus mengalir mengenai permukaan dari bahan yang akan dikeringkan. Biasanya alat untuk menghembuskan udara apa? Ada fan. Anda masih ingat di alat transportasi untuk fluida gas, ada blower, kompresor.
Nah, ini biasanya dalam alat pengering harus ada salah satu dari ini untuk mengalirkan udara. Yang kedua, ada pemanas udara. Kenapa? Harus ada pemanas udara karena udaranya harus panas untuk menaikkan tekanan uap air dari suatu bahan. Nanti harus ada transfer panas dari udara ke bahan, maka udaranya harus dipanaskan. Jadi dalam alat pengering selalu ada pemanas udara. Dan yang ketiga, ada tempat dari bahan yang akan dikeringkan. Jadi bahan yang akan dikeringkan harus di tempat, ada suatu tempat. Tapi yang ketiga ini sifatnya opsional. Artinya bisa ada, bisa tidak. Jadi tergantung dari bahan yang akan dikeringkannya. Tapi yang nomor 1 dan nomor 2 ini wajib. Nah, saya ilustrasikan ketiga alat ini adalah dari beberapa alat yang sering Anda pakai di rumah. Misalnya, ya, saya selalu dari tahun ke tahun mengambil contoh, Anda pernah menggunakan alat pengering hair dryer, alat pengering rambut, misalnya untuk wanita, tapi saat ini tidak hanya untuk wanita. Laki-laki pun menggunakan hair dryer untuk mengeringkan rambut. Nah, Anda tolong perhatikan, hair dryer atau pengering rambut itu, kalau Anda perhatikan, alatnya ada apa saja di situ. Kalau Anda perhatikan, di situ adalah sebenarnya ada fan, ada kipas. Jadi listrik dari hair dryer, itu biasanya listriknya besar, karena selain pemanas, untuk menyalakan pemanas juga ada fan. Jadi ada aliran udara. Anda kan kalau pakai dryer, di situ terlihat, terasakan, ada angin yang mengalir. Nah, itu adalah berarti di situ ada alat untuk mengembuskan udara. Biasanya yang dipilih fan. Kemudian di dalam hair dryer itu udaranya yang terasakan oleh kita panas. Berarti di dalamnya ada pemanas udara. Nah, kemudian setelah udara panas itu dihasilkan oleh hair dryer, baru hair dryer itu didekatkan ke rambut. Maka udara panas itu akan mengenai rambut. Otomatis panas dari hair dryer tersebut, udara yang keluar dari hair dryer tersebut akan mengenai rambut. Berarti panas akan berpindah ke rambut. Itu adalah perpindahan panas. Dan uap air yang ada di rambut itu akan berpindah ke udara panasnya sehingga nanti rambutnya jadi kering. Nah, itu apakah butuh tempat hair dryer tersebut? Tidak butuh tempat. Makanya tadi yang nomor 3 itu adalah opsional. Beda lagi dengan saya ilustrasikan alat pengering. Kemarin Anda hari raya mengeringkan, membuat kue kering, cookies, ya. Kemudian Anda ketika membuat kue kering, langkah terakhir yang Anda lakukan adalah mengeringkan kue itu di dalam apa? Oven. Ovennya biasanya yang di rumah-rumah ya pada umumnya oven konvensional. Hanya menggunakan panasnya dari api, kemudian di dalam oven itu ada tray. Ya, ada tray kan, Anda lihat tray itu untuk meletakkan loyang-loyang atau wadahnya. Nah, kemudian Anda tolong perhatikan, Pak, di situ ada aliran udara nggak? Ada, tapi tidak menggunakan fan blower dan kompresor karena masih manual di situ. Tapi ada aliran udara. Aliran udaranya dari mana? Dari oven tersebut. Anda lihat di oven itu ada lubang-lubang di sebelah kiri oven atau di sebelah atas oven. Itu untuk mensirkulasikan udara. Dan itu lubang itu bisa ditutup kecil atau besar, tergantung dari sirkulasi udaranya mau sebesar apa. Pemanas udara. Pemanas udaranya pakai api dari LPG. Sehingga nanti udaranya jadi panas. Apakah butuh tempat? Nah, ini butuh tempat. Dari bahan yang akan dikeringkan, kue yang akan kita keringkan diletakkan di loyang yang diletakkan di tray. Nah, berarti alat pengering itu menggunakan tempat. Ini yang saya ingin sampaikan ke Anda kalau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam alat pengering itu harus ada alat untuk mengembuskan udara, pemanas udara, dan tempat. Tapi untuk tempat opsional. Kadang-kadang butuh harus ada ataupun tidak. Ya, oke. Nah, kemudian kita mengetahui ya tentang tadi apa saja yang harus dalam alat pengering, kita sekarang coba bahas sedikit tentang sebagai pemanas. Nah, kalau kita berbicara tentang pengering, tadi pengering itu butuh media pengering. Media pengeringnya itu bisa udara atau gas-gas panas hasil pembakaran. Kita sekarang larinya ke industri, tidak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pemanas, biasanya di industri, sebagai udara atau gas panasnya itu di industri itu menggunakan pemanasnya itu adalah gas-gas panas hasil pembakaran. Jadi gas-gas panas hasil pembakaran itu dimanfaatkan biasanya sebagai media pengering kalau di industri. Ya, misalnya di industri semen. Anda masih ingat industri semen di kiln? Kiln itu kan terjadi proses pembakaran sampai temperatur mendekati 2000 derajat Celcius. Nah, gas-gas di situ ada gas hasil pembakaran
itu bisa dimanfaatkan untuk mengeringkan. Nah, mengeringkan apa kalau di industri semen? Mengeringkan bahan bakunya. Kemudian yang kedua, sebagai pemanas di industri itu bisa berupa udara yang dipanasi dengan uap air, pakai steam dari boiler. Itu kalau di industri. Kalau tadi yang saya jelaskan di situ pakai pemanas listrik, misalnya kalau untuk kapasitasnya kecil. Kalau di industri nggak mungkin pakai pemanas listrik, biayanya mahal. Biasanya pakai uap air atau steam. Nah ini biasanya sebagai pemanas, sebagai media pengering, pemanas di industri itu bisa menggunakan gas-gas panas hasil pembakaran atau udara yang dipanasi oleh uap air. Ini satu slide lagi mungkin yang bisa saya sampaikan ke Anda untuk hari ini karena waktunya nggak mencukupi. Sebentar. Ini untuk berdasarkan cara pemanasannya. Nah, kita sekarang bedakan alat pengering itu berdasarkan apa saja. Nah, alat pengering pertama kita bedakan berdasarkan cara pemanasannya. Kalau berdasarkan cara pemanasannya, alat pengering itu kita kelompokkan menjadi dua. Ada pemanasan langsung dan pemanasan tidak langsung. Kalau pemanasan langsung, di dalam alat pengering itu adalah gas panas itu langsung tak dengan bahan yang akan dikeringkan. Seperti tadi hair dryer, udara panas langsung kontak dengan dengan rambut. Nah, itu pemanasan langsung tipenya. Sedangkan kalau pemanasan tidak langsung, bahan itu tidak langsung kontak dengan udara panas, tapi bahan yang akan dikeringkan dipanasi oleh suatu permukaan panas. Jadi misalnya Anda punya kopi, kopinya basah, biji kopi basah. Biji kopi basah itu akan dikeringkan menggunakan kalau secara konvensional menggunakan wajan atau katel. Katel itu dipanasi. Nah, biji kopi itu dia akan dikeringkan oleh suatu permukaan panas. Katel itu karena dipanasi permukaannya panas. Nah, itu yang dimaksud dengan pemanasan tidak langsung. Jadi bukan udaranya yang langsung dengan bahan, tapi oleh suatu permukaan panas. Nah, itu adalah bedanya alat pengering. Nanti ada pemanasan langsung dan pemanasan tidak langsung. Ini ke jam 9, waktunya tinggal 5 menit lagi. Mungkin untuk materi alat pengering di sini untuk hari ini saya cukupkan ya. Nanti kita ketemu hari Rabu. Nah, untuk kelas B, hari Rabu itu pukul 9, saya masih menggunakan fasilitas Big Blue Button seperti ini karena kita ketinggalan dari kelas A materinya kemarin karena minggu pertama kan nggak berhasil kita ketemu. Jadi saya 1 jam di hari Rabu jam 9 sampai jam 10 saya akan melanjutkan alat pengering. Jadi harusnya minggu ini beres alat pengering. Jadi untuk kelas B saya akan lanjutkan tidak melalui media chatting ya untuk kelas B. Saya akan melanjutkan lewat video conference seperti ini untuk melanjutkan materi alat pengering. Nah, sebelum saya tutup, di sini masih ada waktu 4 menit ke pukul 9, karena nanti dengan sendirinya jam 9 ini akan tutup karena saya set sampai pukul 9 di Big Blue Button-nya. Mungkin ada yang mau mengomentari atau mau menanya, silakan. Kalau ada yang kurang jelas. Yan di sini lagi mengetik atau ada yang mau pakai mikrofon langsung silakan kalau mau menanyakan, ada yang mau menanyakan? Saya tunggu di sini. Jangan lupa absensi ya, mengisi absen dulu. Ini teman Anda Yan masih mengetikkan, masih mengetik. Oh, di sini menanyakan tentang Pak, Rabu itu nanti kita absen. Nah, jawabannya sebenarnya gini ya, jam responsi ini saya buka saja. Di sini tidak diwajibkan untuk di semester genap ini untuk yang daring kebijakannya tidak diwajibkan untuk absen, tapi saya masih menggunakan jam ini untuk kondisi-kondisi yang mendesak seperti ini. Jadi supaya materinya sama, jadi di sini saya menggunakan waktu di jam responsi ya. Jadi mungkin nanti sifatnya karena Anda masukkan nanti ikut ke kuliah lewat video konferensi ini nanti di hari Rabu, ya nggak ada salahnya nanti Anda ngeklik absen terlebih dahulu saja. Untuk minggu ini. Nanti untuk minggu depan saya informasikan berikutnya apakah perlu ada atau tidak responsinya. Tapi untuk minggu ini di hari Rabu itu ada. Ya, saya akan menggunakan video conference untuk tetap menggunakan fasilitas Big Blue Button. Ya, Anda hadir silakan ngeklik untuk absensi terlebih dahulu. Itu mungkin ya pertanyaannya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan mungkin materi?
Anda kalau masih ada yang nanti tidak sempat untuk ditanyakan hari ini untuk materi kristalisasi dan pengering, silakan Anda bisa chat langsung lewat WA ke saya ya, atau mungkin nanti bisa juga nanti di hari Rabu itu ada fasilitas chat, silakan Anda chat. Saya buka untuk fasilitas chatnya. Ya, karena waktunya sudah mepet ya, di jam saya tinggal 1 atau 2 menit lagi. Untuk pertemuan hari ini mungkin saya akhiri dulu ya untuk hari ini. Ini belum beres untuk alat pengering. Kita lanjutkan di hari Rabu pukul 9. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Di sini masih pagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now unmuted. You are now muted.